Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang sasaran gerakan dan strategi gerakan literasi digital di masyarakat. Saya Galuh Sandra Pratiwi, NIM 183131063, kelas PIAUD 5B. Sebelumnya, saya akan membahas tentang pengertian literasi digital. Menurut Paul Gister, dalam bukunya yang berjudul Digital Literasi, literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas, yang dapat diakses melalui piranti komputer. Bowden memberikan pandangan lain tentang literasi digital yang berasal pada komputer dan literasi informasi, dan dapat disimpulkan bahwa berpedoman dengan pandangan dari Bowden, literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan, teknik mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Selanjutnya, apa pentingnya literasi digital itu? Sejak zaman dahulu, literasi sudah menjadi bagian dari kehidupan perkembangan manusia, dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Pada awal 5 Masehi, interaksi manusia dalam proses literasi sudah mengenal saling tukar-menukar informasi melalui pos merpati. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi dengan ditemukannya mesin cetak, kertas, kamera, komputer atau mesin ketik, surat elektronik, dan peningkatan ilmu jurnalistik. Setiap individu perlu memahami bahwa literasi digital merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern sekarang ini. Literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Selanjutnya, saya Aisyah Oktavia Kusmawati, NIM 18313131064. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pentingnya literasi digital. Menjadi literasi digital berarti dapat memproses berbagai informasi, dapat memahami pesan dan berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk seperti menciptakan, mengolaborasikan, mengkomunikasikan, dan bekerja sesuai dengan aturan etika, dan memahami kapan dan bagaimana teknologi harus digunakan agar efektif untuk mencapai tujuan. Literasi digital akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis sampai kreatif. Mereka tidak akan mudah termakan oleh isu yang provokatif, menjadi korban informasi hoax, atau korban penipuan yang berbasis digital. Dengan demikianlah, kehidupan sosial dan budaya masyarakat akan cenderung aman dan kondusif. Membangun budaya literasi digital perlu melibatkan peran aktif masyarakat secara bersama-sama. Materi selanjutnya yaitu prinsip digital literasi. Yang pertama yaitu pemahaman. Prinsip pertama dari literasi digital adalah pemahaman sederhana yang meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan eksplisit dari media. Yang kedua, saling ketergantungan. Prinsip saling ketergantungan dimaknai bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan yang lain secara potensi, ideal, dan harfiah. Yang ketiga, faktor sosial. Yang keempat, kurasi. Indikator literasi digital ada 3, yaitu yang pertama, indikator literasi digital di sekolah. Yang kedua, indikator literasi digital di keluarga. Dan yang ketiga, indikator literasi digital di masyarakat. Nama saya Khalia Putri Hanifah dari kelas PIAUD 5B, NIM 183131065. Sasaran gerakan literasi digital di masyarakat. Tujuan literasi digital di masyarakat adalah mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan komunikasi dengan menggunakan teknologi digital dan alat-alat komunikasi atau jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mengelola, dan membuat informasi secara bijak dan kreatif.
Sasaran spesifik yang ingin dicapai yaitu ada 9. Yang pertama, meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki setiap fasilitas publik. 2. Meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital setiap hari. 3. Meningkatnya jumlah bahan bacaan literasi digital yang dibaca oleh masyarakat setiap hari. Yang keempat, meningkatnya jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi digital. 5. Meningkatnya jumlah kegiatan literasi digital yang ada di masyarakat. 6. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan internet dan UU ITE. 7. Meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. 8. Meningkatnya angka ketersediaan, akses, dan penggunaan melek internet di suatu daerah. Yang terakhir, yang ke-9, meningkatnya pemanfaat media digital dan internet dalam memberikan akses informasi dan layanan publik. Selanjutnya, saya, Ainun Indriani Purwoko, NIM 18313131066, akan mempresentasikan mengenai poin strategi gerakan literasi digital di masyarakat. Adapun strategi yang pertama yang dapat dilakukan antara lain yaitu penguatan kapasitas fasilitator. Penguatan kapasitas fasilitator ini dapat meliputi yang pertama, pelatihan penggunaan aplikasi atau perangkat digital. Yang kedua yaitu pelatihan penulisan dan pembuatan blog atau media jurnal harian daring. Yang ketiga, pelatihan penggunaan perangkat atau aplikasi internet yang bijaksana. Yang terakhir, yang keempat, sosialisasi bahan referensi tentang hukum dan etika dalam menggunakan media digital. Penguatan kapasitas fasilitator yang pertama yaitu pelatihan penggunaan aplikasi atau perangkat digital. Pelatihan penggunaan aplikasi atau perangkat digital ini penggunaan aplikasi atau perangkat digital dalam berliterasi di era digital saat ini sangatlah penting. Untuk itu, perlu pelatihan atau sosialisasi kepada para pegiat literasi atau yang memiliki hobi membaca buku untuk memiliki aplikasi seperti Goodreads, Google Play Books, atau Aldico Books Reader pada telepon pintar atau smartphone yang mereka miliki. Yang kedua, penguatan kapasitas fasilitator yang selanjutnya yaitu pelatihan penulisan dan pembuatan blog atau media jurnal harian daring. Media digital untuk menuangkan hasil tulisan saat ini sangat beragam, seperti menuangkan tulisan pada blog, status di Facebook, situs berita daring, dan sebagainya. Untuk itu, pelatihan menulis memiliki akun, serta cara menuangkan tulisan pada akun tersebut menjadi salah satu hal yang perlu didorong kepada para pegiat literasi agar tulisan yang telah dibuat dapat dibaca oleh banyak orang. Yang ketiga yaitu pelatihan penggunaan perangkat atau aplikasi internet yang bijaksana. Penguatan literasi digital untuk pegiat literasi dapat dilakukan melalui seminar atau pelatihan tentang cara menggunakan internet yang sehat agar tidak disalahgunakan dalam pemakaian. Nah, pegiat atau masyarakat akan diajarkan cara menggunakan media sosial dengan bijaksana dengan cara menulis atau menebar konten tulisan yang positif, dapat menganalisis dan mencari kebenaran informasi yang didapatkan agar tidak menebar berita bohong atau hoax, memaksimalkan internet dalam mencari informasi dan pengetahuan yang berguna untuk masyarakat dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sosialisasi bahan referensi tentang hukum dan etika dalam menggunakan media digital. Sosialisasi ini dapat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, perlu disosialisasikan kepada masyarakat melalui para pegiat literasi. Penggunaan informasi yang sangat bebas perlu ditunjang dengan aturan yang ada, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, agar penggunaan setiap orang dapat memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan secara tanggung jawab. Selain itu, adanya sosialisasi aturan ini dapat memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Nurhayati dari kelas PIAUD 5B NIM 183131067 dari IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan strategi gerakan literasi digital di masyarakat. Ada 5. Yang pertama adalah penguatan kapasitas fasilitator. Yang kedua adalah peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Ketiga, perluasan akses sumber belajar dan cakupan peserta belajar. Dan yang keempat, peningkatan pelibatan publik. Dan kelima, penguatan tata kelola. Tapi di sini saya akan menjelaskan yang nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 adalah peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar. Dan yang ketiga adalah perluasan akses sumber belajar dan cakupan peserta belajar. Saya akan membahas nomor 2, yaitu penyediaan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Ada 2, yaitu penyediaan sumber belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi di ruang publik. Peningkatan jumlah dan ragam bahan bacaan bertema teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk koran, majalah, atau buku di ruang publik seperti stasiun, bandara, taman bacaan masyarakat, dan perpustakaan umum. Selain itu, sumber belajar berbentuk salinan lunak atau informasi digital juga perlu diperbanyak dan diletakkan pada sarana umum yang tersedia, misalnya komputer atau layar digital yang ada di ruang publik atau dalam bentuk salinan lunak yang dapat diakses melalui komputer atau gawai. Yang kedua adalah penyebaran informasi dan pengetahuan melalui media sosial. Media sosial seperti email, WhatsApp, Line, Facebook, dan lain-lain sudah dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Pemanfaatan media sosial ini dapat digunakan sebagai penyebaran informasi dan pengetahuan sebagai bentuk sumber belajar masyarakat. Namun, masyarakat perlu kritis dan bijak dalam menyebarkan informasi dan pengetahuan yang dibuat atau yang diperolehnya. Di sini saya akan membahas tentang strategi gerakan literasi digital di masyarakat yang ketiga, yaitu adalah perluasan akses sumber belajar dan cakupan peserta belajar. Ada 2 juga. Yang pertama adalah penyediaan akses internet di ruang publik. Penyediaan akses internet merupakan salah satu upaya yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada era digital ini. Sumber belajar yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan menggunakan akses internet dengan sangat cepat dan efisien. Kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan mengasah keterampilan harus ditunjang oleh kesediaan akses internet yang ada di masyarakat. Misalnya, di desa terdapat pojok internet khusus yang disediakan untuk masyarakat pada ruang publik lainnya seperti perpustakaan umum, terminal, bandara, pelabuhan, dapat disediakan akses internet untuk masyarakat. Yang kedua adalah penyediaan informasi melalui literasi digital di ruang publik. Penyediaan layar dan papan informasi digital di ruang publik dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Layar informasi yang ada di bandara, stasiun, terminal, perlabuhan, persimpangan jalan strategis, dan pasar dapat diisi dengan konten-konten perkembangan ilmu pengetahuan dunia, fakta-fakta sains sederhana, berita-berita terkini, permainan edukatif yang menantang, dan sebagainya. Semuanya dapat disampaikan dan disediakan sebagai penambah wawasan masyarakat. Terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sri Rezeki, NIM 183131068. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sasaran, gerakan, dan strategi gerakan literasi digital di masyarakat. Nah, di poin selanjutnya ada strategi gerakan literasi digital di masyarakat. Yang pertama ada penguatan kapasitas fasilitator. Yang kedua ada peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Yang ketiga ada perluasan akses sumber belajar dan cakupan peserta belajar.
Dan yang selanjutnya akan saya jelaskan di poin keempat dan kelima. Nah, poin keempat ada peningkatan pelibatan publik. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sharing session, yang kedua ada pelibatan para pemangku kepentingan. Nah, untuk poin pertama, sharing session sendiri dapat dilakukan dengan mengundang pakar untuk berbagi tentang cara mereka mengaplikasikan teknologi digital di dalam profesi dan kehidupan sehari-hari. Pelibatan para pakar, praktisi, dan profesional secara personal atau kelembagaan yang berkaitan dengan dunia teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat dapat meningkatkan literasi digital masyarakat melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan. Nah, apa saja kegiatan yang menyenangkan itu? Yaitu ada pada kelas inspirasi dan kelas berbagi. Nah, materi yang dibagikan oleh pakar, praktisi, dan profesional dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan sharing session juga dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan organisasi-organisasi. Apa saja organisasi itu? Organisasi itu seperti Karang Taruna, PKK, komunitas baca, dan lain-lain. Poin yang kedua ada pelibatan para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang dimaksud di sini ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, media dan relawan pendidikan. Pelibatan semua pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan literasi digital di masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya, ada pembuatan kegiatan atau aktivitas di literasi digital dapat berbentuk pameran digital. Ada juga menyediakan sarana dan prasarana pendukung literasi digital dan memfasilitasi pelatihan fasilitator literasi digital di lingkungan masyarakat, khususnya untuk para penggiat literasi. Untuk poin yang kelima, ada penguatan tata kelola. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pembuatan kesepakatan atau aturan, yang kedua ada pengalokasian anggaran khusus dalam dana desa. Nah, untuk poin yang pertama, saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu ada kesepakatan atau aturan dalam komunitas dan pemerintah desa atau daerah terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi dan media digital dibuat berdasarkan kebutuhan dan perkembangan setiap daerah. Contohnya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk menggunakan akses gawai, televisi, atau internet pada waktu-waktu tertentu. Ada juga menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia secara bergantian dan teratur. Ada juga komunitas membuat aturan, yaitu dan mewajibkan anggotanya untuk menulis di blog atau media digital lainnya. Poin yang kedua ada mengalokasikan anggaran khusus dalam dana desa. Pengalokasian anggaran khusus dalam dana desa dapat ditujukan untuk membiayai sarana prasarana dan pendampingan masyarakat terkait dengan pengembangan literasi digital. Sarana prasarana tentang teknologi informasi dan komunikasi yang ada di desa perlu dikelola dengan baik agar berkelanjutan dan bermanfaat. Jika dapat berkelanjutan dan dapat bermanfaat, hal ini juga tentunya dapat digunakan untuk masyarakat sendiri. Pemanfaatan dana desa tidak hanya untuk menjaga sarana prasarana, tetapi juga untuk membekali petugas pengelola dengan pengetahuan dan keterampilan agar dapat mengoperasikan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Contohnya, sebuah desa yang memiliki pojok internet untuk masyarakat dalam rangka desa melek internet dan juga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan fasilitas yang telah disediakan tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.